Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Bintang Faisal. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas satu mekanika dan material teknik lanjut saya yang berjudul Review Pemanfaatan Serat Kelapa atau Coir dan Limbah Industri sebagai material komposit berkelanjutan untuk konstruksi dan otomotif. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana kita bisa menjawab tantangan material di masa depan dengan menggabungkan sumber daya alam dan limbah industri melalui rekayasa material komposit. Dunia industri saat ini sedang bergeser dari serat sintetis ke biomasa untuk mencapai ekonomi sirkular. Serat alam seperti kelapa sangat potensial karena melimpah dan rendah karbon, namun memiliki kelemahan yaitu sifat hidrofilik atau mudah menyerap air yang dapat merusak ikatan dengan matriks polimer. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji teknik hibridisasi, menggabungkan serat alam dengan serat sintetis, dan mengisi dari limbah industri seperti karbonisat MDF untuk menciptakan material yang kuat namun tetap ramah lingkungan. Ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai melalui makalah ini. Pertama, kita ingin membedah sejauh mana efektivitas serat alam dan limbah industri dalam mendongkrak kekuatan mekanik, baik itu tarik, tekuk, maupun kekerasan. Yang kedua, kita akan mengevaluasi karakteristik fisik material. Dan yang ketiga, riset ini bertujuan untuk menentukan parameter produksi paling presisi agar material yang dihasilkan memiliki performa maksimal dan variabilitas hasil yang minimal. Nah, untuk manfaat makalah ini yang pertama itu ada dari sisi lingkungan. Kita menawarkan solusi nyata konsep waste to resource art untuk mengurangi limbah kaca. Bagi industri, data ini menjadi fondasi untuk memproduksi komponen interior otomotif atau panel konstruksi yang lebih kompetitif. Sedangkan untuk akademisi yaitu memperkenalkan pendekatan evaluasi kegagalan yang lebih kompleks melalui statistik dan termodinamika. Secara fundamental, komposit adalah seni menggabungkan dua material berbeda untuk mendapatkan sifat unggul yang tidak memilih komponen penyusun secara mandiri. Namun dalam konteks modern, kita berbicara tentang green composite. Penggunaan biomasa bukan sekedar tren, melainkan bagaimana langkah strategis menuju net zero emission karena tanaman penyerap CO2 diintegrasikan langsung ke dalam struktur bahan baku industri. Nah, di sini terdapat struktur dan karakteristik serat alam. Untuk serat kelapa atau coir memiliki keunikan pada kandungan lignina yang tinggi, mencapai 40 hingga 45%, yang membuatnya sangat tahan terhadap pembusukan dan lingkungan lembab. Di sisi lain, kita memiliki serat rami dan hem yang kekuatan tarik spesifiknya bahkan mampu menyaingi serat gelas gelas. Namun, tantangan teknis tetap ada pada gugus hidroksi selulosa yang menyebabkan material ini mudah membengkak jika terkena air. Di sini saya punya tabel perbandingan karakteristik fisik dan mekanik. Jika kita perhatikan data teknis ini, serat rami dan hem menonjol pada kekuatan tarik dan modulus elastisitasnya yang tinggi, menjadikannya kandidat kuat untuk beban struktural. Sementara serat kelapa memiliki perpanjangan putus yang jauh lebih besar, mencapai 40%, memberikan duktilitas untuk kelenturan yang sangat baik bagi material dibandingkan serat sintetis seperti eglas yang cenderung kaku.
Selanjutnya itu ada teknologi hibridisasi. Untuk menutupi kelemahan serat alam, kita menggunakan teknologi hibridisasi. Strategi yang digunakan adalah menempatkan serat sintetis pada lapisan luar untuk bertindak sebagai pelindung atau barir hidrofobik. Secara teori, penempatan ini melindungi inti serat alam dari paparan air langsung, sehingga kita mendapatkan material yang ringan namun memiliki stabilitas dimensi yang luar biasa. Di sini ada limbah industri sebagai pengisi atau filler. Inovasi lain adalah penggunaan pengisi fungsional karbonisat MDF hasil pirolisis digunakan untuk mengisi celah mikroskopis pada matriks yang secara efektif meningkatkan kekerasan permukaan material. Sementara itu, bubuk gelas bekas diintegrasikan dalam matriks semen karena kemampuannya bereaksi secara pozolanik, meningkatkan densitas dan kekuatan tekan beton melalui pembentukan kalsium silikat hidrat tambahan. Nah, di sini ada analisis mekanik mendalamnya. Ada fenomena menarik yang ditemukan. Penambahan 7,5% karbonisat MDF pada rasio 60/40 meningkatkan kekerasan hingga 35,19 HBA karena struktur yang lebih padat. Namun terjadi trade-off atau pertukaran sifat di mana kekuatan impact-nya justru menurun. Mengapa demikian? Karena secara teknis partikel karbonisat bertindak sebagai titik konsentrasi tegangan atau stres konsentrator. Saat terkena beban kejut, tiba-tiba retakan merambat lebih cepat dari partikel-partikel ini, membuat material bersifat lebih ketas. Nah, untuk analisis sifat fisik lingkungan terkait interaksi lingkungan, serat kelapa memang secara alami menarik air melalui aksi kapiler pada rongga tengah atau volumenya. Namun, analisis membuktikan bahwa hibridisasi dengan serat gelas dapat meningkatkan ambang batas ketahanan panas material. Serat gelas bertindak sebagai isolator termal yang memperlambat dekomposit komponen organik seperti selulosa dan lignin pada serat alami. Nah, di sini saya mempunyai ringkasan parameter terbaik. Dari seluruh rangkaian uji coba, kita dapat merangkum parameter produksi terbaik, rasio matriks atau penguat 60/40 adalah yang paling stabil secara statistik menurut uji Kruskal-Wallis. Konfirmasi terbaik melibatkan hibrida serat gelas dan kelapa sebanyak 10 lapisan untuk memastikan keterbasahan resin yang sempurna, serta penambahan 7,5% karbonat MDF untuk mendapatkan kekerasan permukaan yang maksimal. Nah, dari teori yang sudah saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa ada 3 poin kunci yang bisa kita tarik. Yang pertama, hibridisasi terbukti efektif menutupi kelemahan intrinsik serat alam terhadap air dan kekakuan. Yang kedua, penggunaan limbah industri memberikan peningkatan mekanik yang signifikan, namun dengan catatan penurunan pada kekuatan impact. Yang ketiga, parameter rasio 60/40 dengan tambahan 7,5% karbonisat untuk formula terbaik aplikasi panel arsitektur dan otomotif yang berkelanjutan. Nah, untuk saran pengembangannya adalah penerapan perlakuan awal kimia seperti alkalisasi pada serat untuk memperkuat ikatan antarmuka, penggunaan karbonisat dalam skala nano, dan beralih ke metode manufaktur vakum infusion juga sangat direkomendasikan.
untuk meminimalkan cacat gelembung udara atau voids yang dapat menurunkan kualitas mekanik secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.